Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1, kelas 12 IPA 4 akan melakukan pengolahan bioteknologi tradisional membuat tape ketan hitam yang berbahan dasar ketan hitam yang difermentasi dengan ragi. Sebelumnya, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Jen Kartika. Saya Duratul Rahman Dalia. Saya Misika Sabernazan. Saya Syifa Zanakania. Saya Naswa Aribah. Saya Salafi Kesalanta. Langsung saja kita lanjut ke proses cara membuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bioteknologi konvensional atau yang kita kenal dengan tradisional, yang mana kami akan mempresentasikan dengan pembuatan makanan ketan hitam tape. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara pembuatan dan manfaat dari ketan hitam ini. Adapun bahan-bahannya yang kami gunakan adalah ketan hitam, daun pisang, ragi tape, air, gula pasir, dan alatnya yang digunakan adalah wadah. Setelah itu, akan menjelaskan definisi yang akan dijelaskan oleh Jihan mengenai ketan hitam. Sebelumnya, teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi nggak dengan makanan tape ketan hitam? Jika teman-teman sekalian belum tahu, tape ketan hitam itu merupakan makanan tradisi Indonesia khas yang berasal dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang terbuat dari ketan hitam yang difermentasikan dengan ragi. Nah, biasanya hidangan makanan tape ketan hitam itu bisa menjadi makanan penutup maupun cemilan yang sering dijumpai di Pulau Jawa di acara hajatan maupun lebaran. Nah, ketan hitam ini kerap digunakan untuk pembuatan tape karena ketan hitam memiliki antioksidan dan serat yang tinggi yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai cara pembuatan, teman-teman sekalian harus mengetahui manfaat dan khasiat dari tape ketan hitam yang akan kami buat. Salah satunya adalah Sumber probiotik alami. Yang kedua adalah menjaga kesehatan jantung. Yang ketiga adalah menjaga kesehatan tulang dan gigi. Yang keempat adalah menjaga stamina tubuh. Serta yang kelima adalah meningkatkan daya ingat dan daya tahan tubuh yang lebih kuat. selain itu, tape ketan hitam ini juga manfaat untuk menjaga kesehatan kulit, meningkatkan produksi ASI, jaga kesehatan mental, jaga kesehatan sistem saraf, jaga kesehatan ginjal, jaga kesehatan mata, dan meningkatkan produksi sel darah merah. Selanjutnya yaitu peran penting ragi dalam pembuat tape yang akan dijelaskan oleh Naswa. Oke, kalian pasti udah nggak asing kan tentang ragi. Ragi tape itu bentuk seperti ini, bulat-bulat. Nah, ragi tape ini atau disebut dengan ragi yaitu starter atau peran penting dalam fermentasi. Jika tidak ada ragi, maka fermentasi akan tidak ada. Nah, jadi ragi tape ini mengandung mikroorganisme yang dapat mengubah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana atau glukos yang akan berubah lagi menjadi alkohol. Mikroorganisme yang terkandung yang pertama ada Chlamydomucor sp, Saccharomyces cerevisiae, terus ada Mucor sp, Candida sp, sama Rhizopus oryzae. Nah, pada pembuatan tape ini mikroorganisme yang berperan penting adalah Saccharomyces cerevisiae yang sudah dijelaskan pada sebelumnya oleh Ibu Irna. Nah, apa sih yang terjadi jika ragi tape itu tidak dimasukkan dalam pembuat tape ketan hitam? Maka yang saya sebutkan tadi, fermentasinya tidak jadi. Dan jika ragi tape ditaburkan banyak, memang proses fermentasi akan cepat, tetapi tapenya nanti akan lembek. Dan jika raginya taburkan sedikit, rasanya akan tidak manis dan tape ketan hitamnya akan jadi keras. Jadi dalam penaburan ragi ini kita tidak boleh menaburkannya terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jadi sedang-sedang saja. Selanjutnya adalah peran penting gula pasir dalam makanan ketan hitam. Jadi ketan hitam ini merupakan hasil pertanian sumber karbohidratnya yang memiliki produksinya akan lebih banyak. Jadi ketan hitam ini lebih berpotensi untuk menghasilkan atau membuat makanan lebih banyak. Jadi mengingat ketan hitam ini kadar gula rendah, maka dibutuhkanlah peran gula pasir atau sukrosa, yang dimana tujuan atau manfaatannya untuk tahui bahan atau jenis dari ketan hitam dan juga pemanfaatan gula pasir untuk panelis atau seseorang. Selanjutnya adalah peran penting atau kegunaan daun pisang dalam pembuatan ketan hitam. Nah,
Jadi kalian tuh pasti bertanya-tanya kenapa membuat tape ketan hitam itu harus dibungkus dengan daun pisang. Nah, jadi daun pisang ini merupakan salah satu bahan organik yang mengandung vitamina alami di daun pisang. Nah, jadi membungkus tape ketan hitam dengan daun pisang itu sama halnya dengan menyimpan pada ruang gelap. Sebagaimana syarat dari ruang fermentasi itu harus di ruang yang gelap. Terus kelebihan dari membungkus ketan hitam dengan daun pisang itu karena daun pisang itu tetap jalan gitu sirkulasi udaranya. Nah, terus hal ini juga yang menambah kelebihan dengan membungkus daun pisang karena di daun pisang itu mengandung polifenol yang dimana sama halnya dengan daun teh. Jadi polifenol itu mengandung antioksidan. Polifenol antioksidan itu dapat mencegah atau mengurangi risiko penyakit jantung, pembuluh darah, dan juga kanker. Selanjutnya, dengan membungkus daun pisang, tape akan memiliki aroma yang khas. Selanjutnya adalah bahan yang terakhir yang tak kalah penting adalah air yang akan dijelaskan oleh Mesika. Air yang digunakan yaitu air bersih, kurang lebih sebanyak ini. Selanjutnya adalah alatnya yaitu wadah serta cara pembuatan yang akan dijelaskan oleh Mesika dan Siva. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan ketan hitam. Yang pertama, bersihkan beras ketan hitam dengan air bersih. Yang kedua, rendam beras ketan hitam kurang lebih semalaman atau sehari. Yang ketiga, siram beras ketan hitam dan tiriskan. Yang keempat, bersihkan kembali keran hitam dan tiriskan selama kurang lebih 30 menit. Yang kelima, kukus beras ketan hitam dengan air yang mendidih dan angkat. Yang keenam, siapkan wadah yang sudah dilapisi dengan daun pisang yang bersih dan taruhkan ketan hitam yang dikukus tadi di atasnya. Yang ketujuh, diamkan hingga dingin. Setelah ketan dingin, taburi ketan dengan ragi dengan cara diayak ke seluruh permukaan ketan. Lalu aduk rata ketan dengan ragi hingga tercampur rata. Gunakan pengetangan plastik atau sendok yang bersih agar ketan tidak lekas basi setelah matang. Lalu pindahkan ketan ke wadah yang sudah dilapisi dengan daun pisang yang bersih. Lalu tutup rapat seluruh permukaan ketan menggunakan daun pisang hingga rapat. Setelah tertutup rapat, diamkan selama kurang lebih 3 hari di suhu kamar. Hindari dari jangkauan hewan-hewan liar dan tidak boleh membuka penutup daun pisang hingga masa fermentasi selesai. Setelah 3 hari, tape ketan hitam siap disajikan. Baik, setelah menjelaskan tentang cara pembuatannya, maka berakhir juga presentasi kami. Saya mewakili teman-teman meminta maaf atas kesalahan kata ataupun perbuatan. Kami mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tape ketan hitam yang telah kami buat. Selanjutnya, tape ketan hitam ini harus didiamkan kurang lebih selama 3 hari 2 malam untuk mendapatkan hasil yang manis. Saatnya didiamkan. 3 days later. Sama kali Bu. Raginya lebih. Ada satu lagi Bu. Nah ini kayaknya nggak terlalu asam lah. Yang itu, yang ini apa dia terlalu asam tapi dia kering. Tapi dia kering Bu. Nggak bulat gitu. Kayaknya ini nggak begitu. Nah, ini rasa yang sebenarnya. Tapi kurang lembut kan Bu? Ini ada rasa yang benar ya.